Sapa Hati bersama Gus Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah wala haula wala quwata illa billah. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita, khususnya adalah nikmat iman dan juga nikmat kesehatan. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih bisa berjumpa kembali. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, kemarin kita telah membahas apa-apa yang menjadi hal-hal yang memungkinkan kita, segala sesuatu yang kita mohonkan pada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa taala, bisa diijabah atau dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan berdoa, dengan penuh keyakinan, dan lain sebagainya. Pada kesempatan ini tentu juga ini masih ada kaitannya dengan apa yang telah kita bahas ke waktu lalu. Di dalam Islam ada satu hal yang dapat membuat orang itu hidupnya menjadi tentram dan doanya bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu setiap agama, setiap kepercayaan punya caranya masing-masing, sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Dan di dalam Islam sendiri ada beberapa hal yang tadi kami sebutkan, bahwa untuk meraih hidup yang tentram, siapa sih orangnya yang tidak ingin hidupnya tentram? Karena berbagai apapun yang kita arungi di dunia ini, ya, sebetulnya hanya satu sih keinginan manusia itu: hidup tentram, hidup senang, hidup damai, ya. Semuanya yang kita inginkan bisa terpenuhi, ya, penuh dengan kecukupan, bisa membantu orang lain, bisa manfaat untuk orang lain. Baik itu di dunia maupun nanti untuk kita bekal di akhirat. Semua orang pasti punya cita-cita seperti itu. Dalam hal ini, menurut Syekh Zainuddin Al-Malibari, ya, beliau menyampaikan dalam syairnya bahwa untuk mencapai ketentraman hati dan bisa terkabulnya doa-doa kita, itu tak lain adalah kita bisa mengobati hati kita sendiri. Mengobati hati kita sendiri itu supaya apa? Supaya hati kita itu yang terpancar adalah kebersihan hati atau nurani hati yang bersih, sehingga apa yang kita lakukan di dunia ini, ya, itu akan terpancar hal-hal kebaikan. Dan kita lakukan mesti hal-hal yang kebaikan. Karena kalau hati kita itu bersih, pasti kebaikan-kebaikan itulah yang akan kita lakukan. Beda kalau sebaliknya. Kalau hati kita kotor, tentu apa yang kita lakukan juga akan berdampak
pada perbuatan kita untuk melakukan hal-hal yang kejahatan, kemaksiatan, hal-hal yang dilarang oleh agama. Seperti Mas Jajeng yang berbahagia, kembali seperti tadi, apa yang disampaikan oleh Syekh Jainuddin Al-Malibari di dalam syairnya. Beliau menyampaikan bahwa wadawaul qalbin khamsatun fatilawatun bitadabburil makna walil batnil khala wa qiyamul laili wa tadarru'i bisahar wa mujalasatu sholihin al-fadla. Menurut beliau, obatnya hati itu ada 5. Ini syair ini sebetulnya sering juga disampaikan oleh para dai, para kiai. Bahkan juga suka dinyanyikan, ya. Kalau zaman dulu itu, zaman waktu kita atau saya kecil ya, waktu saya kecil itu. Kalau di masjid itu kan ya sebelum melakukan sholat fardu itu, umumnya kalau di kampung-kampung ya, di desa saya dulu, itu biasanya sebelum melaksanakan sholat fardu itu ya pujian-pujian dulu, apakah itu sholawatan, apakah itu ya pujian-pujian yang lain, termasuk juga pujian-pujian yang mengandung makna yang dalam, yang bisa membuat orang tuh ingat pada Tuhan. Di antaranya adalah pujian yang apa yang disampaikan oleh Syekh Jainuddin Al-Malibari ini, bahwa obatnya hati itu ada 5 hal. Ya, kalau tidak salah, maaf kalau keliru, pernah juga disampaikan ya pujian ini oleh MH Ainun Najib ya, Mas Is kalau nggak salah ya. Yang pujiannya kayak gini, waktu saya kecil tuh, ya kecil saya itu kan ya di kampung, ya dan kebetulan di perbatasan antara Jawa Tengah dengan Jawa Barat, sehingga nih bahasa Jawanya itu kan bahasa Jawa yang apa ya, ngapak ya. Ya bahasa Jawa yang ngapak, jadi ya kayak tercampur antara Jawa dengan Sunda, ya memang bahasa daerah sana seperti itu. Itu kan ada pujian-pujian begini ya, masih ingat ya? Yang ingatkan saya waktu kecil lah, kira-kira begini. Tambah ati iku 5 wernane. Ya, kalau dalam bahasa Indonesianya itu adalah obatnya hati itu ada 5 macam. Maca Quran kudu werusak maknane. Jadi yang pertama itu adalah membaca Quran yang ngerti dengan maknanya. Ya ini saya bukan penyanyi, jadi ya suaranya ya palas-palas nggak karuan ya, tapi nggak apa-apa, ini mengingat masa lalu ya, masa kecil. Kapindone wetangi rongalihono. Nah ini udah kecampur bahasa Jawa Tengah ya, pakai o. Ping telune salat wengi lakonana. Ping papate zikir wengi ingkang suwe. Ping 5 wong kang soleh kumpulana. Sekabehane lamun bisa nglakoni, insyaallahu ta'ala nyembadani. Ingat waktu masa kecil ya saya. Ya dulu tuh memang ya sangat jauh berbeda, memang zamannya sudah sangat berbeda. Waktu kecil itu kita, zaman dulu itu jarang yang namanya tidur itu di rumah. Ya namanya anak-anak kecil, remaja itu ya berkuteknya ya memang dia di masjid gitulah. Jadi tidurnya ya di masjid, belajar ya di masjid, dia ngaji ya belajar ya. Dan banyak teman-teman, kawan-kawan saling bertukar pikiran. Zaman itu memang seperti itu. Ya.
Beda dengan zaman sekarang yang udah teknologinya seperti ini ya. Kan orang-orang jelgideg di kamar masing-masing ya dengan HP. Kalau dulu enggak, ya bermainnya, sendaguronya dan seterusnya. Itu sangat luar biasa nih menurut saya ya. Artinya keakraban di antara teman-teman itu sangat luar biasa. Saling menolong, saling membantu ya, dan seterusnya. Kembali pada tadi ya, itu adalah salah satu pujian yang membuat nanti hidup kita itu menjadi tentram, menjadi ayem, menjadi hal yang sesuai dengan keinginan kita. Dan tentu juga kalau ini semua bisa dilakukan, fa insya Allah segala sesuatu yang kita mohonkan pada Allah itu akan dikabul. Jadi kalau saya artikan dengan bahasa Indonesia ya tadi, yang pertama adalah membaca Quran yang juga mengerti maksudnya atau mengerti maknanya. Kemudian yang kedua adalah perut harus kosong, saling kosong. Dan yang ketiga adalah melaksanakan sholat malam. Dan yang keempat, ya berzikir, mengingat Allah, mengingat Tuhan. Di malam hari, di waktu sahur ya, di waktu-waktu sepertiga malam ini kalau dalam syairnya Syekh Jainuddin Al-Malibari. Kemudian yang terakhir ya, kita berkumpul, berkawan dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Karena tentu yang namanya berteman itu ya juga lingkungan itu sangat mempengaruhi. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, untuk rinciannya satu persatu akan kami sampaikan secara detail. Semoga saja nanti ada manfaatnya buat kita semuanya. Ya, karena memang waktunya terbatas, untuk sementara ini kami cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.